Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di konten kedua saya berkaitan dengan perobatan Islam yang saya tekuni hingga saat ini, dan juga produk-produk halal thayyiban, terutama madu dan gula kurma. Kenapa saya pure di madu dan gula kurma? Saya sudah mendapatkan anugerah yang besar ketika Tuan Guru memberikan satu penekanan bahwa ini madu yang baik, kemudian ini gula kurma yang baik, ya, sudah dipasarkan oleh beliau lewat perusahaan beliau, dan alhamdulillah, ya, begitu tinggi antusiasme para herbalis, ya, untuk memanfaatkan menggunakannya, ditambah dengan keilmuannya, ya, ya. Jadi kenapa hari ini, sejak beberapa hari yang lalu, saya hanya membuka outlet muda kopi, ya. Muda kopi itu jadi yang muda tetap muda, atau yang tua jadi muda, yang muda apalagi. Saya ulang, ya, yang tua jadi muda, yang muda apalagi, dengan muda kopi dengan spesial gulanya, pemanis asli, ya, gula buah kurma, Jadi kopi ini adalah herba dingin, ya, kemudian kurma sendiri masuk dengan sebagai maaf, terbalik, ya. Jadi kopi ini herba panas, ya. Kemudian makanya terasa sekali dengan jantung, ya. Kemudian kurma ini adalah herba dingin, ya. Jadi ketika disandingkan, disinergikan, ini bisa mengimbangi, ya. Insya Allah tidak jadi masalah jantung, insya Allah tidak akan menjadi masalah seksual, insya Allah tidak jadi masalah diabetes, ya, karena sekali lagi guru mengajarkan gula diteman lagi dengan gula, ya, bukan dengan penyakit gula kemudian minum gula kurma atau gula madu jadi tambahan naik gula darahnya. Untuk awal mungkin bisa jadi penyesuaian, tapi setelah itu dia akan mendekati stabil, sama seperti orang yang sedang detoksifikasi, ya. Coba kita rasakan ketika kita mengawali saum puasa Ramadan. Awal-awal yang bagi tidak terbiasa saum sunnah, kemudian dia paksakan karena ini wajib hukumnya, ya. Sehingga ya akan terasa ada proses detoksifikasi mengeluarkan racun, ya. Lutut seperti pegal-pegal, tenggorokan seperti penuh dengan dahak, ya. Keluar seperti cairan dari hidung, itu semua keluar. Keluarnya dari mana? Bukan dari lubang-lubang yang ada, keluar keringat, ya. Itu bagian dari detoksifikasi. Nanti hari 1, 2, 3 mulai normal, mulai biasa, ya. Mulai biasa dengan puasa sebulan, ya. Kenapa memang puasa ini diutamakan? Kalau orang tidak biasa dengan puasa, makanya diwajibkan sebulan minimal itu kita lakukan 8 kali, kalau sepekan 2 kali Senin Kamis, ya. Itu 8 kali atau 3 hari lah berturut-turut minimal tuh, ya. Puasa tengah bulan 13, 14, 15 Hijriah, ya. Juga kita tidak laksanakan, ya wajib hukumnya, ya. Ketika sudah setahun tidak mengamalkan puasa sunnah ini, ya, tubuh udah banyak toksit dengan resiko pekerjaan di luar rumah kita, polusi yang tinggi dan sebagainya, ya. Akhirnya diwajibkan berpuasa, kemudian kita mengeluarkan banyak racun-racun. Nah, ini sama, ya. Ketika sudah bicara tentang keseimbangan, ya, balancing, gula kurma dan juga kopi, ya, terutama kopi herbal yang diproduksi oleh Tuan Guru nih, saya sedang dibuatkan radik yang sudah dicampur dengan gula kurma, ya. Kita tunggu karena harus menyesuaikan suhu ruangan. Kenapa? Sedang memberi contoh pada teman-teman bahwa kalau ini minum dingin boleh, tapi jangan dinginnya dingin ekstrim, gitu, ya. Panas jangan panas ekstrim, ambil tengah-tengah lah. Nah, kalau bicara ilmiahnya suhu ruangan itu kurang lebih sekitar 70, ya. 70 Fahrenheit begitu, ya.
70 Fahrenheit ya, atau 20 derajat Celcius kurang lebih ya. Ya, jadi kalau paling tinggi itu ada sekitar suhu tuh sampai 38 ya, yang rendah 0 derajat begitu ya. Kita ambil tengah-tengah. Jadi ruangan itu seperti itu bahasa ini ya. Kalau dalam gelas minuman yang kita kasih es ya, dia akan muncul embun bintik-bintik buliran air, itu tandanya menyesuaikan dengan ruangan ya. Itu tidak baik untuk kita minum. Ya, ingat bahwa kita adalah golongan makhluk berdarah panas ya. Darah panas ini harus dijaga suhunya ya. Kita ingat bagaimana guru menyampaikan salah satu sebab sakit adalah suhu badan tidak seimbang. Terlalu rendah suhunya atau terlalu tinggi suhunya ya, itu bisa melakukan akan terjadi peradangan ya. Jadi kalau ada peradangan ya, cara minumnya, cara pengolahan herbalnya akan beda dengan ketika mengalami namanya tubuh ekstrim dingin gitu ya, sampai menggigil, ada bahasa meriang dan sebagainya, itu akan beda lagi penyesuaiannya. Tapi sekali lagi kopi herbal Radik ini bisa membantu meriang, mengeluarkan angin ya, karena tadi penyebab masalah kita jadi sakit itu tadi ya, suhu tidak seimbang, banyak angin, banyak toksit, racun ya, sehingga kita jadi mudah sakit ya. Obat dibeli tapi hanya ngilangin sakitnya aja ya. Tapi kalau ini kita tuntas, inilah pengobatan Islam ya. Pengobatan Islam itu adalah intinya mengeluarkan penyebabnya ya, menuntaskan penyebabnya ya, usus lambungnya, pencernaannya, makanya ada detoksifikasi, ada colon cleansing ya. Cikgu Janah ya, beliau spesialis colon cleansing ya, Masya Allah ya, barakallah buat Cikgu Janah. Nah, jadi kalau colon cleansing ini kita jalankan, kemudian herbal detoksifikasi kita jalankan seperti konten yang lalu, saya mengatakan awal-awal saya bergabung di APH, saya membeli satu paket 4 macam produk ya. Ada herbal 7 angin ya, itu untuk usus lambung, kemudian ada malak itu untuk ginjal ya, kemudian yang ketiga ada mengkudu kapsul itu untuk jantung, dan teh asiatica diminum ya, diseduh diminum ya, itu untuk masalah untuk organ hati kita. Jadi organ hati, jantung ya, usus lambung dan juga ginjal, itu dengan 4 produk ini itu bisa menjadi jalan detoksifikasi. Kalau racun keluar dari organ kita ini, organ utama ini, kemudian akan menjadi bagian penguatan dan kita akan kuat. Terbukti alhamdulillah. Dulu saya katakan konten sebelumnya bahwa saya sering punya penyakit langganan, radang tenggorokan, lemah ya, pokoknya tidak bisa ini bed rest lah di rumah tuh ya. Saya hanya sekali masuk rumah sakit ketika baru selesai ospek kuliah ya. Itu pun saya kabur karena saya tidak mau dirawat di sebuah rumah sakit mohon maaf milik yang tidak sesuai dengan akidah saya gitu ya. Saya langsung pergi, kemudian izin Allah saya dijemput oleh saudara saya kembali ke Jakarta, kemudian saya dirawat di Jakarta di rumah sakit rujukan dari orang tua saya ya, alhamdulillah ya. Jadi itu saja, sekali setelah itu tidak pernah masuk rumah sakit lagi ya. Kenapa? Herbal ini menguatkan. Jadi jadikanlah obat itu minuman ya, makanan, obat ya, herbal inilah apa semua termasuk yang jenis rempah-rempah apa, kunyit, koneng apa gitu ya, itu jadikan makanan ya. Kemudian makanan itu jadikan obat, obat jadi makanan, makanan jadi obat. Jadi kalau makanannya benar, apa itu akan jadi obat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, termasuk ini saya menjual satu produk ya, ini saya udah mulai suruh ruangan nih, udah ada bintik-bintik, saya juga pengen minum cobanya. Makasih ya, buatkan ya. Ini saya buka tutupnya dulu. Ditutup. Nah, ini ya, sesuai dengan iklan yang saya perlihatkan di beberapa kali status saya ya, tentang Muda Kopi ya. Muda Kopi ini sekali lagi ya, karena tadi saya ingat ketika sudah tidak ada lagi kesempatan saya mendistribusikan produk teman-teman saya yang memang sudah berbaik hati ya, memberikan produknya kepada saya untuk dititipkan, dipasarkan di HPA ya. Jadi gula kurma, terus madu dan sebagainya ya. Tapi khusus untuk gula kurma ini saya khawatir beliau akan meninggalkan saya kalau saya tidak terus membeli produknya ya. Jadi Tuan Haji sudah tidak ada lagi pesanan ya, hanya berapa 1, 2, 3 leader yang pesan ya. Kemudian akhirnya ya saya buatlah ini produk ya, kopi plus gula kurma ya. Bismillah, coba ya, tuh lihat udah ada embun-embun di sini, udah suhu ruangan ya. Insyaallah kurang lebih ada berapa nih suhunya, 20-an ya, 20-an lah ya, insyaallah. Bismillah.
Jadi sensasi gula kurma itu betul-betul ya. Jadi kalau di kita ini ya, khususnya Indonesia, karena memang habitatnya jenis palma yang lain. Jadi kalau kurma ini kan golongan sama-sama famili, satu famili dengan kelapa, dengan aren, ya. Itu apa? Bisa saja ya, secara secara eh, di Indonesia ya, baik-baik ditanam tumbuh, tapi bentuk buahnya sebaik yang ada di tempat habitatnya asli ya, di Timur Tengah begitu. Ya. Nggak tahu saya ada nggak orang Arab nanam kelapa gitu ya. Kelapa yang di kita yang tinggi-tinggi itu ya, itu gimana itu mereka tanam juga nggak gitu ya. Ingin apa istilahnya latah. Kalau mereka itu tanam, orang Indonesia tanam kurma, kita tanam juga kelapa mereka di sini kan gitu ya. Masya Allah. Karena memang kalau kita lihat morfologi tanamannya ya, itu kelapa dan kurma yang bagus itu yang tinggi ya. Tinggi ya, kemudian dia berlaku tuh yang namanya proses metabolisme apa makanan dalam batang itu dengan baik ya. Jadi kebayang ya bagaimana kelapa tingginya itu ya. Allah memberikan apa anugerahnya kepada kita semua ya, dengan menumbuhkan kelapa yang tinggi dan bisa banyak airnya, dan kelapa itu bisa menetapkan racun dalam tubuh kita. Termasuk kurma karena satu famili dengan eh, kelapa begitu ya. Cuma ini buah kurma. Nanti ada buah kelapa, ada gula kelapa ya, ada gula aren ya, ya. Silakan ya. Yang penting secara konsep keilmuan itu adalah sama untuk apa menguatkan gula darah kita ya. Jadi jangan cari obat-obat macam-macam ya. Gula darahnya belum juga stabil malah ngedrop. Terus ginjal kena, efek samping, terjadi komplikasi dan sebagainya. Wallahu alam bishawab ya. Itu ya. Jadi teman, sahabat sekalian ya, jadi saya pun tidak begitu suka sebetulnya minuman dingin ini, saya lebih suka yang panasnya ya. Tapi ini karena kita jualan ya, dan harus dicoba beberapa kali ya, berapa banyak yang bisa kita renungkan ya untuk manfaat buat orang lain. Ada juga coklat ya. Nah di coklat kita jual itu Radix EQ ya, kita tawarkan kepada apa konsumen kita ya, ini baik juga, dan di dalamnya ada kurma ya. Untuk lebih manis lagi kita campur dengan gula kurma ya. Masya Allah ya, pelanggan 1-2 karena mungkin lebih mahal jadi tidak secepat penjualan kopi kita ya. Jadi sudah ada yang paham bagaimana anak-anak begitu senang ya dengan coklat ini ya. Kita kasih namanya Aki Koko ya minuman kita ya, dan sudah ada pelanggan kita 1-2 yang memang sudah memahami pentingnya anak-anak mereka untuk dibiasakan minum coklat asli ya, bukan coklat abal-abal begitu. Minuman itu ya kalau bisa yang asli. Kalau ada kemampuan untuk membelinya, ada kemampuan untuk mengakses tempatnya di mana, insya Allah itu yang terbaik. Mudah-mudahan itu berkah buat kita semua ya, harta kita jadi berkah karena manfaat untuk tubuh kita ya. Dibeli adalah beli yang sehat-sehat ya, halal wa toiban ya, halalan toiban, halal toib, karena ada halal tapi bentuk toib ya. Mohon maaf tadi ini ya, ini halal ya. Tapi kalau saya langsung minum tadi ya, sebelum ditunggu suhu ruangan, itu dia tidak baik, jadi tidak toib ya. Mungkin saya langsung ngedrop, tenggorokan jadi sakit ya, begitu. Sama juga dengan air panas ya. Saya mungkin tidak sabar, pengen cepat-cepat minum panas gitu ya, itu akan jadi masalah ya. Jadi sekali lagi kita pahami bersama ya, pendekatan-pendekatan cara alamiah, ilmiah, ilahiyah ini memang sangat-sangat membuat kita menjadi orang-orang yang optimis ya, selamat ya dunia akhirat ya, karena kita amalkan dengan sebaik-baiknya contoh dari Nabi ya, contoh dari Rasul ya. Kemudian juga kita amalkan ilmu yang juga dikembangkan oleh guru kita, termasuk tuan guru kita, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Semoga Allah lapangkan kuburnya, berikan cahaya kuburnya, Allah mudahkan hisab kuburnya ya. Guru kita ini begitu banyak jasanya ya, sudah memberikan banyak didikan kepada teman-teman. Saya ingat tahun 2000-an belum ada yang namanya orang penjual herbal sebanyak sekarang begitu. Belum dikenal namanya bekam di bahasa Melayu ya. Saya tahu di rumah dulu kalau saya masuk angin, ibu saya membuat namanya disumbu begitu ya, disumbu tentang bekam ini. Nggak tahu namanya bukan bekam ya, tapi orang itu mengatakan ini disumbu, kamu masuk angin ya, disumbu ya. Jadi uang logam pakai kertas, kemudian pakai gelas ya, kemudian ketika sudah dinyalakan kertasnya ditutup dengan gelas ya, kemudian udara hampa kemudian menarik ini kita, permukaan kulit kita, dan terjadilah keluar angin begitu. Tapi kalau tidak hati-hati ya, saya pernah terjadi ya,
ibu tidak begitu hati-hati, jadi ada sedikit bara yang terjatuh gitu ya, agak ini juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya sebuah pelajaran gitu ya, hisab ya. Nah itu, kemudian ini berkembang, ternyata dikaji, ternyata memang bekam ini contoh dari Nabi dan arahan dari Allah ya. Nanti di bulan Rajab kita akan ketemu hadisnya itu ya. Di tanggal 7 Rajab kan ada peringatan Isra Mi'raj ya. Ketika Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya, beliau di langit itu diteriaki oleh siapa? Oleh malaikat Jibril untuk bekam. Ya. Apa itu bekam? Sekali lagi ini betapa pentingnya bekam. Nabi biasa mengamalkannya di tengah bulan selepas bulan. Tengah bulan itu beliau berpuasa, di bulan yang sedang purnama, beliau berpuasa di bulan 14-15, dan di tanggal 17-nya kah, atau di tanggal 19-nya kah, atau tanggal 21 itu beliau berbekam. Ya, Nabi saja yang sudah jelas dijamin sehatnya aja berbekam rutin. Bagaimana dengan kita? Ya, sudah dapat pahala sunnah, sehat, ya, insya Allah. Ya. Pak, saya udah biasa donor darah. Beda, donor darah itu darah bersih. Ya, ini darah kotor kita dibersihkan, ya, dikeluarkan. Ya, terima kasih kepada teman-teman PBI yang sudah memberikan arahan-arahan, ya, advokasi. Ya, nanti akan keluar nanti peraturan-peraturan yang bisa mengakomodasi kepentingan teman-teman ya di tengah-tengah industri kesehatan seperti ini ya. Ya, insya Allah ya, kita doakan saja ya. Dr. Jadul Akbar yang juga sama-sama murid dari Tuan Haji ya, teman-teman yang lain yang juga masih istiqomah di Persatuan Bekam Indonesia ya, mudah-mudahan bisa meloloskan ya peraturan yang bisa mengakomodasi ya praktisi bekam yang, karena memang ini adalah kebutuhan, sesuatu yang kita tuh kebutuhan ya, seperti makan, minum, termasuk bekam ya, gitu ya. Di Masya Allah ya, jadi sangat berharga lah ya. Jadi sekali lagi Tuan Haji sudah banyak membantu teman-teman Indonesia, termasuk ilmuwan bekam ya, ilmuwan bekam. Dulu yang didatangkan oleh beliau adalah pembekam istana ya, Puan Jawiyah ya. Puan Jawiyah datang ke Indonesia melatih kita gitu ya. Kemudian biasa kembali yang saya ceritakan kemarin, saya datang ikut 1 bulan kuliah perobatan ya, belajar akupuntur, belajar akupresur, belajar refleksi, belajar pijatan Thailand, belajar pijatan yang lain, termasuk bekam ya. Ada psikologi pengobatan, Masya Allah. Sebulan itu ya, kita keluar sijil, namanya sijil pengobatan Islam ya. Itu ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi, bekam itu fitrah. Kenapa fitrah? Ya semua terbukti kok, disuruh dunia manusia melakukan itu. Di daerah Asia Timur ya, Korea, Jepang, daratan, Cina daratan sebagian itu pakai bambu bekamnya ya. Pakai bambu, alat-alat bekamnya bambu ya. Di beberapa tempat kalau di Timur Tengah kan Tuhan guru nabi kita kan dengan gelas mangkok ya. Di tempat lain ada dengan lintah ya. Ya karena dengan bekam biasa sulit keluar dengan lintah ya. Di daerah yang dingin 4 musim sana ya, lintah ya. Kemudian ada lagi di daerah kita, lokal kita ya, di Indonesia, di Madura itu pakai tanduk ya. Tapi ngerikan juga ya, ditanduk dan disedot pakai mulut ya, itu masalah higienis dan sebagainya. Yang jelas ini perintahnya sama berbekam, tapi cara tekniknya beda-beda sesuai dengan potensi di daerah masing-masing. Gunakan apa ya, mau tanduk, mau bambu, mau gelas ya, atau yang canggih sekarang dengan fiberglass itu yang dibuat oleh teman-teman dari Xinjiang ya. Ya, Masya Allah. Sahabat sekalian, jadi kembali bahwa saya meneruskan komitmen ya, agar produk yang selama ini Tuan Guru bilang ya, produk ini produk bagus, saya pertahankan. Mudah-mudahan ada yang melihat video ini kemudian memanfaatkan dengan baik, memasarkan dengan baik ya, dan menjadi sebuah jalan bahwa dengan keilmuan ya, dengan seni terapi yang kita miliki ya, ini akan menjadi jalan kebaikan untuk semua. Jadi pahala kita pahala yang terus mengalir ya, seperti Tuan Haji sudah tiada tapi terus ilmunya mengalir ya. Jadi sampailah kepada beliau ya, kan kita tahu ilmu manfaat ini ya kan tidak terputus walaupun yang nyampaikan sudah tidak ada gitu ya. Rezeki yang manfaat, saya ingat bagaimana beliau membantu menyumbang masjid 500 juta ya di Lombok. Saya termasuk tim relawan yang ditugaskan ke sana ya. Kemudian beliau juga kirim dana besar untuk di Palu Donggala. Beliau sendiri yang datang ke sana dengan tim ya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini indahnya
sebuah persaudaraan, ukhuwah ya, ilmu yang manfaat ya. Jadi kita doakan sekali lagi Tuhan Guru kita mudah-mudahan berkah ya, ilmu yang diberikan kepada kita semua menjadi jalan cahaya kuburnya, menjadi pemudah hisab kuburnya, menjadi jalan beliau diampuni dosa-dosanya ya, dan yang paling penting adalah rahmat ya, rahmat Allah selalu menaungi beliau. Itu saja untuk hari ini yang saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf apa adanya, sekali lagi saya belum siap segalanya untuk menyiapkan teknologi yang ada untuk bisa membuat konten terbaik ya, tapi setidaknya jangan berhenti, ada kemauan, ada niat, sampaikan ya. Terima kasih sayang ya. Saya tutup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.